Stik es krim untuk mengandung karbo, pengangkat penyakit kolit. 3. Tusuk sate sebagai penguat pada karbo dan radang mengandung kolit. 4. Suntikan 2 suntikan untuk pengendali dan 1-nya untuk penggerak. 5. Selang plastik sebagai penghubung cairan antara suntikan satu dengan yang lain. 6. Lem pastel bahan tembak untuk
Wah ini seniornya kan kena. Siapa yang membuat itu? Siapa yang membuat itu? Tadi pembagian jobnya ya apa? Siapa yang disuruh buat tadi yang bagian buat siapa? Ayo, ayo, lagi kan aku. Ayo, kalau ini beda kok itu Melayu. Kalau ini seniornya bingung.
model mungkin tembak anu waduh sama punya kabel ya tangan ini giling nggak apa-apa banyak orang nggak mau cuma ini kalian anak pabriknya nih tambah tapi ya orang sih jadi terus orang rusak orangnya cantik oh ini belum welek jadi warna-warni pun yang ini oh jadi kayak ngono tanda angkat kopi gua enggak coba dulu silakan kalau saya dicoba guys kalau saya ngerti aku paham tapi ini munggali mau jadi ya aku ngerti wes kalau pertanyaan dari jadi apa mundur cucu saya dulu sih main sama cucu takut itu cucu tawangannya lebih bapak ibu guru dulu yang lainnya tak buat deh terima kasih Mama. Itu tadi ya sedikit pembelajaran bagi kalian bahwa penyiapan sebelum kita mempresentasikan sesuatu itu penting ya. Sebelum kita action itu penting dipersiapkan. Jadi misalnya tadi sebelum kalian di sini sebelum kalian mau presentasi tadi ada juga waktu untuk kalian datang setengah 7 menyiapkan dicoba dulu gitu kan. Artinya kalau dicoba bisa kan ready ya kan. Nah itu penyiapan. Terus kemudian anak-anak dari presentasi tadi itu masih sama dengan kelompok yang tadi belum melihat tentang anggaran pembiayaan dari proyek itu belum ada ya. Terus kemudian nanti diperbaiki ini habisnya berapa sih kalau beli tanah? Berarti belum ada penghitungan ya. Kalau dalam setiap proyek itu harusnya ada perhitungan ya nak ya. Nanti belajar lagi ketika kamu nanti di perusahaan ketika kamu dikasih proyek itu juga harus ada pembiayaannya. Pasti kamu disuruh membuat rancangannya, rancangan anggaran pembiayaan itu ya artinya. Terus kemudian untuk ininya anak-anak, kalau kalian tahu Forklift ini yang paling banyak di dunia logistik ini di dunia industri apa? Di perusahaan apa? Di perusahaan atau industri apa? yang bisa orang jawab Yang kalian tahu, coba satu persatu dari nomor 31 dari Mbak Siva dulu. Apa Mbak Siva? Harus beda ya ini. Harus beda tuh. Yang kamu tahu.
Kan sudah masuk logistik nih, sudah tahu. Aku tahu lagi ini. Belum tahu, belum juga dari referensi ketika membuat salah ini. Yang sekarang Mbak Latika. Tidak tahu juga. Belum tahu, jadi dicari tahu ya. Itu masukan dalam laporan coba nanti ya. Ini saya pernah masuk di industri ini penggunaannya ini. Gitu ya. Kalau penggunaan tapi masih teori saja. Tapi kamu belum pernah melihat, gitu ya. Terus kalau Mbak Bella juga sudah tahu. Kurang tahu juga itu dengan industri. Kalau Mbak Marcella belum tahu juga. Kalau Mbak Denis belum juga. Dengan industri. Tenang Bu, 26 kita berapa Bu? Iya Bu. Saya ikut. Siap. Enggak paling dibicarakan Pak Roji kalau Pak Asal. Pak Oli jadi bisa ya? Siap cepat tidak pernah dipakai. Oh iya. Gratis ya? Sepertinya begitu. Hanya mengganti biaya bahan bakar. Nah itu ya. Jadi ini anak-anaknya banyak temui anak-anak. Jadi duniamu itu dunia logistik itu luas sekali. Ada di dunia perusahaan manufaktur, ya, di jasa kemarin yang sering kesini seperti CNE, ya, itu juga untuk alat-alat beratnya terutama yang kargo itu pasti menggunakan forklift karena yang dibuat itu bisa mesin dan sebagainya yang kapasitasnya kintal bahkan ton. Ya kalau manusia nggak kuat aku dari gitu ya. Jadi ini merupakan alat kerja. Tapi tadi sudah bagus sudah disampaikan yang untuk kopi KTP dan sebagainya tadi ya. Itu untuk apa itu? BPJS. BPJS-nya. Oh, SIM-nya Pak. SIM. Jadi, maaf. salah satu juga alat berat ya. Karena nanti duniamu adalah banyak memakai alat-alat berat. Itu salah satunya juga harus ada SIM-nya. SIM sendiri itu nanti. Kalau industri. Jadi kalau kunjungan industri pesannya banyak tanya kalau nggak tahu ya. Supaya teman-teman yang ada di industri itu senang gitu. Oh ternyata ini logistik. Karena belum tentu juga semua industri itu tahu tentang jurusan logistik dan ya. Peluang kerjanya juga besar daripada jurusan yang lama-lama. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu silakan. Monggo Pak Komel. Iya, saya dulu itu pas tengah semester itu mengkritisi tentang PPT ya. Jadi PPT itu PowerPoint. Ini kita lihat itu bukan PowerPoint tapi powerful gitu ya. Artinya terlalu banyak tulisan gitu ya. Sehingga sebenarnya PPT yang bagus itu poin-poin gambar-gambar menunjukkan sebuah apa ya namanya visualisasi yang mencerminkan tentang apa yang akan dipresentasikan. Gitu ya. Tapi kenyataannya hari ini masih banyak kemudian ilustrasi yang bahkan seperti cerpen dalam kita mempresentasikan sesuatu. Itu tidak menarik bagi orang yang mau membaca. Kemudian yang kedua, literasi itu sebenarnya perlu untuk ditingkatkan. Ada yang pernah lihat konflik yang sumban ada? Lihat yang sumban masa nggak pernah? Lihat apa aja? Lihat yang kayak sama yang buat ini tapi yang nyata ada di pinggir jalan atau mungkin di pinggir sungai atau mungkin di gudang untuk bangunan gitu. Nggak pernah ya? Hebat dari Anda ini bisa membuat sesuatu yang Anda tidak pernah lihat itu. Ya, ya, hebat nih. Berarti nah, berarti kita belum tahu tujuan tentang apa yang kita lakukan. Ini menjadi tanda-tanda masalah bahwa sesuatu yang dilakukan itu harus tahu arah dan tujuan. Saya tadi mau tanya, apa Anda pernah naik forklift?
lihat aja belum pernah, apalagi naik. Kalau pernah naik, tahu tentang personelnya itu kemana-kemana, itu cakrawala pikiran Anda akan semakin inovatif dalam membuat seperti ini kan. Nah, oleh karena itu membuat sesuatu itu harus pakai referensi. Nah, sekarang referensi itu kan luar biasa loh ya. Ada di YouTube, ada di Google, ada di AI dan sebagainya. Kalau pun tidak pernah lihat barang nyatanya, barang goibnya di Google itu duanya, itu yang perlu kita lakukan. Sehingga apa? Yang kita buat ini Anda tahu tentang cirinya, penggunaannya, kemudian bebannya dan lain sebagainya. Jadi literasinya masih kurang tentang alat ini. Sehingga kalau sampai kemudian iso dadi kayak ini, saya lihat ini bagus menurut saya. Warnanya sesuai, warna kuning. Meskipun ini kita tidak ke arah partai tertentu ya. Kemudian ada itemnya, ini miniatur profit yang sesungguhnya sebenarnya. Tapi saya ini heran, kok bisa gawe ini pada nggak ngerti kenyataannya gitu. Ini yang masih jadi tanda besar, tanda tanya besar saya. Sehingga referensinya perlu ditingkatkan, literasinya perlu ditingkatkan agar yang kita buat bisa dipertanggung. Itu aja mas. Terima kasih. Kayaknya kita berada di dunia goib. Ya kita mau ujinya kayak apa? Kamu nggak tahu bahasanya. Jadi terang. Mau melihat apa deh? Fokus ya. Dan itu. Ini buat apa deh? Ini buat ngerti. Jadi sekali lagi hanya masuk terlibat di produk ini tidak pada fungsinya dari yang disampaikan mengenai lebih panjang lebarnya itu hanya menjelaskan masalah, tapi sebetulnya di dalam aplikasinya kamu malah belum ada toko, nggak ngerti barangnya, nggak tahu fungsinya dan sebagainya. Akhirnya seperti itu. Nah, terus kamu ngaji nanti ini lapo, jelok-jelokan dari itu jelas kalau mau elek, tahu kangannya elek, ini kamu kuning. Kok kertas itu gimana nih? Nah, jadi ini loh. Jadi awal kita melihat lagi-lagi temanya yang harus Anda buat seperti itu, ya. Coba dari depan. Yang perlu saya ingatkan lagi, ya, berhenti dulu. Nah, tadinya saya harus melihat kepala KB ini gendruwo gitu. Ya, ini dikonsultasikan apakah setiap kali saya membuat dokumentasi terlihat wajah atau tidak. Ya, buat kamu dokumentasinya lengkap, tidak kedok yang utuh. Ini soal sing kerja. Aku kalau saya lucu kamu ambil gambarnya siapa ini? Bukan kamu ya? Bukan ya? Ini fotonya siapa yang kamu pajang di sini nih, dokumentasi ini? Hah? Enak, ini fotonya siapa ini yang kamu pajang? Iya tak? Ndi, fotomu di fotomu. Cingdi. Coba tunjukkan fotomu yang mana coba? Yang mana? Ya aku kan gak percaya, wajahmu gak ketok. Ya, video coba, video. Cara membuat video. Loh kan? Oh iya benar, ini video. Mau ketok wajahmu. Tapi saya kames dulu loh, ketok. Kucing cucu aja. Semua jangan video bikin gunting, alat namanya gunting. Apa ini? Kamu bisa membuat foto ini dari mana? Dari referensi YouTube.
dipahami. Yang pertama, kamu tidak perlu dalam-dalam untuk menjelaskan cara buatnya yang simpel-simpel aja selesai. Tapi fungsinya itu yang kamu bisa harus jelaskan. Jadi bahwasanya alat ini adalah, karena tadi penjelasanmu tadi yang dijelaskan tadi bahwasanya alat ini dari tidak bisa ngangkat beban berat, padahal sebetulnya fungsi utama dari alat ini adalah mengangkat beban berat. Makanya secara kuantitatif kamu harus bisa tunjukkan bahwasanya alat ini memang untuk bisa angkat beban berat. Masuk angkat kopi ini harus berat. Ya, makanya sebetulnya kalau kita mau mengevaluasi dari depan sampai akhir supaya jadi sebuah evaluasi itu tidak bisa ya sebetulnya. Karena yang sebenarnya seperti ini PPD ini juga kayak gitu. Aku di Komandan Mojo tidak pilih-pilih, padahal aku sudah bawa tanah ya, dengan faksornya ya gitu. Ya, terus bujuwo cucu alena aku sumpah ke aku sumpah saya kalau sumpah ke mulai terlalu ya kita aja mesem nah kayak jimu api ya ini cerita aja saya sangat cerita gitu ya kita ngobrol lagi. Tanya hanya menyampaikan bahwa untuk penyajiannya kurang percaya diri sendiri. Ya, menyampaikan sesuatu itu harus tegas. Ya, karena apa ini kan sudah dibagi ya, sudah dibagi. Kemudian mungkin dalam menyampaikan materinya pun kan seharusnya kalian menguasai betul. Misalkan saya bagiannya menjelaskan yang ketiga. Itu harus dijelaskan secara detail, secara tegas. Seolah-olah kalian paham, meskipun tidak. Gitu. Jadi dari situ itu sudah sebenarnya nggak begitu menuai kontroversi dengan pertanyaan. Kalau kalian sudah bisa menjelaskan dengan baik, saya rasa juga nggak yang tanya gitu loh. Dari situ saja bisa disimpulkan, oh kelihatannya tidak siap. Makanya pertanyaan muncul ya, jadi yang harus diperbaiki adalah persiapan secara materi yang kalian sudah sampaikan ke Pak Komar tadi, secara literasinya harus diperbanyak, pengetahuan kalian Subrata untuk lebih dipercaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Mbak, slide yang mana? Nah itu menentukan sistem hidroliknya akan dibuat. Kalau boleh tahu sistem hidroliknya apa?
lebih rendah dari bencana tinggi, kan itu dari konsep ini. Lalu yang memilih forklift siapa? Apakah ditentukan atau acak? Ditentukan kelas atau ditentukan kelompok? Ditentukan kelompok. Ya, kenapa kalian pilih forklift? Sementara kalian nggak tahu bentuk aslinya bagaimana. Pernah lihat ya? Nggak pernah ya? Sama sekali nggak pernah. Gambarin kalau nggak secara dunia nyata. Dia campurannya itu sangat susah coba sebenarnya kalau buat politik. Iya, lewat di jalan itu biasanya tagar 2 gardu atau 4 gardu aku nggak tahu. Itu slender. Itu dengan slender. Slender. Silinder. Slender. Slender namanya. Ya. Sudah cek. Yang kalian bikin itu secara teknis bagaimana konsepnya yang kalian bikin? Yang bisa jelasin? Kalau ini ditarik, ini ditekan, ini bagaimana, itu gimana? Tadi tidak ada penjelasan dari situ. Silakan. Ini nggak bisa. Nggak, konsep dasarnya bagaimana? Konsep dasar aja. Kan kamu bikin ini 2 suntikan nih. Kalau di hidrolik kan ada bencana A, bencana B kan gitu modelnya. Kalau bencana A vakumnya dikurangi yang menjadi bencana B bagaimana kan gitu konsep dasarnya. Gimana? Kamu bikin ada airnya terus kamu kurangkan udaranya itu konsepnya bagaimana? Kan tadi ada yang ditarik, ada yang dilepaskan, ininya begitu kan? Nah ini kalau ditarik bu 2 gardunya akan naik dan sebagainya gitu. Apa kamu asal bikin aja atau bagaimana? Berapa mili air yang ada di sini? 10 mili. Panjang selangnya berapa? Panjang selang berapa? Kamu yang bikin kok nggak tahu itu gimana Pak? Panjang selang berapa? Bikin sama ayo. Kapasitas pengendalinya berapa? Berapa mili suntikan itu? 10 mili. Panjang selangnya berapa? Itu akhirnya apa yang terjadi pada saat kamu trouble, kamu nggak tahu kevakumannya dia tetap berjalan atau tidak. Ya, kok aku boleh vakum caster, tak tes itu minimal berapa, maksimal berapa. Berarti nanti kan bisa diukur kapasitasnya dia dapat berapa. Saya mah tidak vakum caster. Ya. Oke. Kemudian dari semua PPT yang ada di sini, dari kelompok kalian itu bersifat tahap teks. Artinya bukan doa yang kamu tampilkan, dia lebih ke teks. Tidak ada namanya orang presentasi itu teks yang ditampilkan bagian belakang. Kemudian kalian membaca dari teks itu. Geser mbak.
konsep ini seharusnya bisa kamu modifikasi supaya menarik. Kalau dari sisi konsep untuk manualnya kamu aplikasikan ke si forklift aja, tapi kamu nggak tahu dasarnya forklift ya uji. Ya. Kemarin berbondong-bondong untuk ukur itu ya berat si bebannya maksimal tidak boleh lebih dari 150. Pernah nggak kamu tanya ke para gila, oh harus lebih 150? Mere. Nah solusinya kalau mere itu apa yang diganti? Cairannya diganti atau stangnya yang diganti? Kan itu tantangan untuk dirimu. Akhirnya kemungkinan yang terjadi adalah kopi ini Pak Nuril, kayu sudah pendek. Iku mana? Ya kan? Yang lihat gitu loh ini Kalau dituang bisa apa tuh kalau dituang? ya. Terus kalau presentasi itu jauh model kan bisa kalau masak di kacamu. Air ada hubungannya susu dia. Oh bisa lah. Ya, sih bagus gitu loh. Ya, power gitu loh. Gesturnya itu sampai gitu. Oh, SIM BPJS. BPJS digunakan. Ini kok gak usah. Ya, gini loh apa kayak apa kan lo aja mek. Kebutuhan sertifikasi digunakan untuk mengoperasi karyo. Ya, ojo bisa-bisa. Gurunya lo di kamar kabeh loh. Aku mau dapat kamu itu prestasi gak apa. Ya, sekiranya kok kate takon itu gak juga takon kan kira. Oke? Yang tidak dibuat. Dasar selain. Memang apa ini alam mana? Apa yang kita lihat namanya di sini coba? Tak ada. Hanya memotivasi saja. Hapus. Ya, kalau di depan sudah gak usah lagi. Wes, itu dari saya. Tetap semangat. Sekalinya nanti kamu diberikan prospek lagi. Ide-ide itu keluar kalau sudah sekedar manut. Kayak banyuran, kayak kopi, ya kopi. Saya tersinggung ini Bu. Ini gak keliru tulisannya ini. Apa yang benar? Lem kas. Betul. Betul, Pak. Salah, air kastrol. Oh, on air ya? Iya. Cara ini itu buat apa? Oli, Pak. Oli itu. Makanya gak lagi kantor. Iya, ya Pak. Aku kan goblok sih kok takut. Ya. Makanya juga kalau nulis itu ya seneng. Ya wes. Ya, tetap semangat. Kalau ada proyek lagi, belajar lagi. Utamanya untuk bicara bisa campur perasaan kacang itu loh. Ya. Habis ini ngomongnya siapa? Ada apa? Iya, Flora. Tidak ada. Oke, silakan ditutup.